Pak ya Mang Cibice, tentunya kita di program berikutnya adalah obrolan komunitas dan masih bersama Cik Abbas ya. Untuk pagi ini ada kawan ngobrol untuk pagi ini. Kita sapa dulu. Mana mic-nya nih? Iya, Satu tes cek. cek satu dulu. Cek. Cek. Oke lah. Nah di sini Bang Cik Bica ada Cik Dayat, ya? Boleh. Boleh. Ya. Ataupun nama lengkapnya nih Ki Agus Ki Agus Ahmad Syarif Syarif Hidayat. Nah, ataupun disingkat Cek Dayat. Cik Dayat. Bukan disingkat, dipanggil ya. Dipanggil Cik Dayat. Iya. Kalau disingkat apa? Ki Agus Ash. As. Ash kan ASH Ash. Baiklah Bang Cik Bica, kita pagi ini ngobroli tentang bermusik ya sebenarnya ya. Lebih ke hobi ya, Lebih tentang ke hobi Cik ya. Dayat ya. Dan tapi kalau ngomong-ngomong tentang bermusik ini, Cik Dayat sudah kenal dengan alat-alat musik ataupun dengan musik dulu nih? Sejak kapan ya? Apa dari kecil atau dari lahir? Dari dalam kandungan dengar. Tapi biasanya ada itu. Iya kan? Heeh. Karena kan ada terapi, kalau katung dulu ada terapi waktu dalam kandungan didengar ke musik, tapi kan bukan di tradisi kita ya. Iya. Jadi kalau kenal dengan musik sama alat musik dari kelas berapa ya? SD itulah kenal. Dari SD ya. SD lah kenal, apalagi kan yo di rumah tuh bisa dikata ke agak dilengkapi lah. Karena tadi jingok mungkin wong tua tadi jingok anak-anaknya nih ada minat bakat di situ. Iya. Jadi yo ada piano klasik. Piano Oh iya, klasik jadi bukan ya? sudah kenal dengan Iya, piano- cuma kan saat itu kan cuma sekedar nyingok dari jauh. Oh, Nyingok gitu. dari jauh nak main kenyo ndak bisa. Karena kan main piano ini kan kalau misal tidak paham yang namanya chord, perpindahan segala macem, Iya, ndak bakal bagus mainnya. ada kunci memang. Cuma kan dulu kan ada selain not balok, ada not angko. Nah, jadi cuma sekedar main not angko, cuma ting ning 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 ning. Tapi kalau untuk ditambah dengan kunci-kunci untuk nambah harmoninya, ndak bisa. Cuma sebatas kenal itu bae. Sebatas itu Bay. Gitar juga kakak ada gitar lamo. Ya coba tadi cuma sebatas nyingok. Nah, jadi pas dulu tuh tetangga ada ngadukan acara hajatan. Jadi mereka kumpul keluarga. Adalah dulu tuh ponaannya. Saat itu aku kelas 5 SD kalau tidak salah. Si anak tadi yo di bawahku mungkin masih umur 3-4 tahun. Jadi dulu tuh lagi viral lah bahasa sekarang nih lagu Gerimis Mengundang. Oh, Gerimis Mengundang itu kan kalau dengar dari melodinya kan dari agak iklim ya. iya enggak tahu. Oh, slam. Slam nah lah berubah berarti. Gak berubah udah slam kau. Siapa aja lupa pokoknya. Slam lah pokoknya. Nah, itulah pokoknya. Jadi duduk ada gitar tuh terkapar di pucuk kursi nyender, Oh, terkapar. terkapar gitarnya tuh. Jadi dipegang juga, kok kira cuma sekedar anak megang. Jadi pas lagi megang diambilnya langsung teneng hai agak tekanjat agak terkejut hai kok bisa gitu nah. Jadi kita dengar sampai habis kan, jadi ku dengar sampai habis emang bersinian dia main. Yo, jadi saat itu kan mikir kalau budak kecil seumur ini baca mana ya aku tidak baca. Iya. Rupanya pas dicoba-coba masih tidak baca juga. Nah, Tidak baca pokoknya. Jadi makanya tadi cuma sebatas nyingok, megang gitu nah. itu waktu SD ya. SD. Oke. Nah, jadi masuk SMP kelas 1. Nah, ketemu kelas 1 belum, kelas 2. Kelas 2 ketemu kawan yang memang bisa main gitar melodi. Oke. Tambah sering. Ngetik-ngetik itu. Oh, bukan metik lagi, tangannya menari. Nari-nari ini kan. Tambah serik anak muda. Iya. Nah, itulah kata orang itu ada serik bagus, ada serik jahat ya. Iya. Nah, jadi Ini serik bagus ya. serik bagus ini. Jadi karena nyingok dia lincah main tadi, berpikir lagi, madai wong lain pacak aku dak pacak. Aku coba belajar sama dia belajar. Yo. Cara baru nak belajar gitar, megang be lagi di komentari salah cara megang ini. Jari juga pertama kali belajar pakai gitar kopong. Iya.
Singgonya tetebel-tebel jari nih sebelah kiri nih. Oh iya nih. Sakit. Kuponya memang proses belajar memang agak sulit. Tapi yo balik-balik kalau memang nak diseriusi harus tekun nih, harus rajin dan juga syarat utamanya harus punya alat. Bener. Ya kan? Nak madu cerita, nak main piano, main gitar, main alat beda numpang balik, terus malu hilang. bayar ya kan? Iya. Jadi yo pakai gitar yang punya kakak tadi lah. Tapi tadi karena yang gitar sih kok jadi rebutan. Jadi jam belajarnya juga tidak terlalu sering. Oke. Tidak terlalu sering. Itu sih, Cek. Waktu yang SD itu ya berarti ya istilahnya tuh nyingok uang tuh pecah kok ini ya. Iyalah. Tapi memang waktu itu tuh memang ada kepengenan bisa cak itu ya. Bukan istilahnya Aku itulah tadi tuh serik tadi tuh ada serik bagus. Aku nih kalau nyingok uang pajak pengen. Bukan serik sinetron ya. Oh, iya. Gitu kan. Aku nih kalau nyingok uang main bass. Pengen nih. Jadi serik tadi lah pokoknya. Jadi ambek cari tahu. Nah, sekarang ini mana caranya harus pacak gitu nah. Harus pacak, harus terus belajar biar makin lihai kata orang kan. Jadi waktu itu prosesnya katakanlah waktu SD ya, akhir belajar, SMP belajar lagi. SMP belajar lagi. Nah, yang kira-kira menurut Cek Dayat Dewe, akhirnya aku bisa menguasai alat ini pada saat kapan? Baru-baru inilah sebenarnya. Oh, baru-baru inilah. Ngapa Cak itu? Kalau bahasa nguasai itu yo sebenarnya tidak juga ya. Karena kan kalau bahasa nguasai itu lah level mahir nian Cak nah. Cuma kan kita ini kan masih dikatakan pemula. Yo kalau nak dikatakan lihai itu memang tadi balik-balik yo harus kursus nian, harus belajar nian, belajar not balas segala macam. Cuma kan kalau sekarang ini modal insting dan pendengaran. Dengar, balik tadi harus ada alat, pegang alat, coba-coba dikulik. Ya bisa cek itu nah. Jadi istilah itu bukan dalam artian benar-benar piawai ya, tapi cukup ya. Cukup gitu nah. Kalau misalnya ditanya kalau untuk level pemula cukup. Untuk level pemula cukup. Kalau wong nanya pacak. Kalau dikata kuda pacak ngotai. Iya. Buktinya pacak metik istilahnya. Metik pacak, digonjreng pacak untuk gitar kan. Piano juga baru bisa. Itu tadi nyingok kawan tadi main tang ning ngintip tapi bukan ngintip yang dari ngintip dan nyingok caw langsung. Cak mana cara main piano yang bagus sampai cak kawan nih kan. Ya tapi tadi kawan tadi sudah level mahir, dia pakai not balok segala macem. Enaknya lemak nenggannya kan. Jadi pengen belajar. Tapi saat itu belum ada alat. Jadi kebenaran dulur tadi itu ada piano yang ku jingok kalau sanjo ke rumah tuh berdebuan, caknya jarang dimain ke. Yo kita rasani. Boleh dak minjem tadi itu plan tadi cuma berapa bulan, rupanya naun nginep alat itu di rumah sampai ini hari. Rasaku dulu tadi nak nagih cak mano ya nak minta ya. Cuma aku mikir juga sudah ada dipakai juga di rumah. Jadi pinjam piano. Lama juga piano tuh nganggur di rumah. Lama sempet tekarau dulu ya. Tekuntang tidak senggolnya nih karena udah baca. Tidak baca, ngundang kawan yang mahir tadi, kujingoi. Belajar dasar. Cuma kan balik-balik kan belajar gitu nih kalau nak belajar alat musik tuh kuasai dulu satu lagu, kita main lagu itu. Jadi yo minta ajari kawan tadi satu lagu. Cara perpindahan chord ini chord apa, cak mana tempat segala macam. Jadi pelajari, dikasih dinyuk taunya. Karena alat tadi di rumah, ya kita kembang ke dewe. Kembang ke dewe. Ya alhamdulillah. Nah dari sinilah akhirnya pun apa istilah itu kalau katong Plemang itu dari macak-macak. Macak-macak jadi pacak nian itu. Nah, memang harus berani, Cek. Nyaman ndak berani ndak jadi. Iya, tapi kan memang harus ada minat. Benar, minat dulu. Dari Cek Dayat Dewe sebenarnya memang punya minat kan? Banget. Kalau di musik memang punya minat. Dulu sempat ngeband sama kawan-kawan. Ngeband, ya waktu SMP kan. Ngeband. Ya cuma sebatas itu baik gitu nah. Hiburan ya, hiburan. Terpikir kalau pacak ini kan dari hobi nih kan pacak jadi cuan sekarang nih kan. Sekarang nih kan ya lah banyak media platform, lah banyak fasilitas. Kalau misal memang di tekun inian rasaku bisa jadi penghasil cuan.
dari akhirnya pun katakanlah pacak dari pacak akhirnya itu. Nah, kalau ngelihat dari apa namanya kepuasan katakanlah kepuasan. Kira-kira kalau sekarang ini ngerasa dak bahwa akhirnya aku pun bisa main gitar, aku pun bisa main piano. Iya cek, memang karena apa ya? Dulu tuh pengen belajar tuh terpikirnya cuma di sekolah musik. Ya sekolah musik kan biayanya lumayan. Bukan main, bener. Lumayan. Sedangkan kita ini kan ada banyak adik-beradik, tak mungkin wong tua nak mikir kita dewek. Kalau nak mikir kita dewek, ya terbengkalai yang lain kan. Sudah tuh pikir juga, musik ngapain cak itu kan kalau sekarang ini untuk kan. apa juga kan belajar kalau tak misal tak tersalur. Ya, makanya tadi belajar. Ya tak jangko cak tu nah. Kalau dikata ke puas. Karena di sini nih ngebukti ke bahwa memang kalau misal kita tuh memang punya minat ke sesuatu, kita kejernian, galak belajar, tekun, rajin, pasti bisa. Nah, pada saat akhirnya pun berusaha untuk menguasai katakanlah gitar sama piano tadi itu kalau boleh tahu prosesnya berapa lama Cik Dayat? Dari awal katakanlah yang mulai benar-benar apa namanya itu intens belajar itu. Berapa lama? Tak sampai sebulan nggak? Nah, itu. Tak sampai sebulan. Berarti itu semacam ini ya. Karena basic sudah ada ya. Basic sudah ada. Maka tadi dulu kan piano cuma sekedar main not angko. Bener. Kelatih jari lah kan sebelah kanan. Maka sebelah kiri mati. Bener. Padahal kunci kan di kiri. Kunci di kiri. Kalau cuma sekedar kanan kiri tidak main, tidak harmoni dengan tidak lemak dengannya. Karena kita basic sudah ada, alat tadi kita siap ke. Tekun ngelentur ke jari. Gitar juga cak itu gitar. Kalau prosesnya tidak lama. Sebulan tak sampai. Sudah itu juga kita hobi denger musik, otomatis kan karena hobi apal, kita apal tuh nada-nada perpindahannya. Oh, ini kunci C, ini kunci ini. Tinggal kita sesuaikan baik dengan feeling gitu. Oke. Tidak ada lama. Akhirnya pun tangan kiri sudah mulai. Alhamdulillah. Agak ngimbangi tangan kanan untuk di piano. Berapa kunci itu kira-kira? Apalah sudah lumayan. Kalau untuk kunci Sesuai lagu ya? Terus terang sesuai lagu. Kalau misal kunci standar ya apalah ya. Tapi kalau ada yang F crash minor, F crash 7, F crash ini ngintip dulu. Ngintip, cari di HP, tegak ke di stand itu. Ya tinggal cocok dulu kan dari. Berpindahnya memang agak lama. Cuma kan nak dilatih. Bener. Yo tadi tidak lama. Jadi kalau ada lagu, belajar lagu, ada kuncinya yang agak di luar pengetahuan kita, cari dulu di Google, cak ini bentuknya. Bila perlu kan dicetak, di print, taruh kan biar ada ini. Jadi sambil main, sambil nyingok itu. Yang penting tepat pembindahnya, jangan sampai terpleset. Nama terpleset, lah tak bagus lagi. Lalain kan artinya. Lalain adanya. Oke. Nah, selama ini berarti Cik Dayat tuh berusaha untuk jadi apa? Dari dak pacak. Jadi mahir harusnya. Jadi mahir harusnya. Untuk kemudian pada saat Cik Dayat mulai belajar ini. Nah, sementara ini mungkin Cik Dayat. Maaf Cik Gaya, kesenggol. Cik Dayat pada saat main piano itu termasuk ini enggak berpikir ya. Kalau kita kan kadang-kadang terlalu banyak mikir ya. Banyak mikir. Oh, habis ini ke kunci apa? Tapi kalau Cik Dayat cak mana itu apa perubahannya memang berdasarkan feeling atau cak mana? Enggak, kalau untuk main lagu otomatis ngelampir ke ini dulu, ngelampir ke apa chord lagunya. Jadi kan tidak terlalu kaget. Iya. Kan sebenarnya nak main alat musik itu memang harusnya apal di luar kepala. Beda hasilnya dengan apal luar kepala dengan textbook tuh beda. Beda. Ya tapi kan sekarang ini tidak bukan hal yang aneh lagi, lumrah lah pokoknya pemain-pemain musik tuh sambil jingok kopelan, sambil jingok ini chordnya tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau gitu sebenarnya kalau misalnya Cik Dayat merhatikan sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya ngepek. Tapi memang kita harus apal sebenarnya. Ngepek itu karena biar jadi semacam apa ya? Kalau aku amati, kalau aku jingok nian, yang level profesional dan mahir pun masih nyiapkan
panduan. Bener. Masih ke panduan. Bener. Jadi ngepek itu bukan satu hal yang salah sebenarnya. Untuk Ke main tim musik. apalagi kita ngiringi penyanyi, kita perform, ya jangan sampai salah sih itu nah. Itu kan cuma sebagai panduan kalau suatu saat kita ngeblank di panggung. Tapi kalau yo baiknya lagi tadi balik-balik yo memang harus apal. Memang harus apal. Harus apal. Kalaupun nyingok tuh mungkin karena biar Sesekali baik. biar tidak berlari lah. Iya, ya, sebagai panduan kan. Karena kadang-kadang aku pernah main musik drum band lah istilahnya itu ya. Itu masih nyatet. Nah, kan? Nyatet kadang-kadang ditempel di depan Nah, kan. panduan kan cuma Panduan cuma baik. cuma Walaupun sekedar- sebenarnya apal sih. Apal kan, iya. Cuman kita dewek yang paham ya dengan tulisan Bener, kita. Misalnya bener. misalnya 25 itu kan Bener. kalau bacanya Tuk-tuk, resol Iya, misalnya kan. heeh. Tapi kalau misalnya uang yang nyingok punya kita tuh kadang-kadang tidak Apa paham dia? juga. Iya. Kecuali memang ada semacam not balok itu ya, Cik Dayat ya. bener. Nah, selama Cik Dayat mempelajari katakanlah dua alat musik itu ada pengaruh tak sih ke dalam kesehariannya Cik Dayat? Pengaruh pasti ada yo. Kita nih kan keseharian beraktivitas. Aktivitas yo begawin. Yo. Jadi tempat penyalur kepenatan. Yo kalau stres begawe segala macam kan pening dengan urusan-urusan yang tidak bisa diceritakan dengan siapa-siapa. Pelampiasan ke sana. Oke. Besak ke volume, kentang-kenteng dak kate nak nyanyi ke lagu apa khusus dak kate. Yo main-main bae. Relax, lebih relax bae. Jadi dengan masalah tadi lupa, dengan urusan gawean tadi kita agak santai dikit. Itu tadi. Berarti secara psikologi sebenarnya bisa berpengaruh juga. Berpengaruh. Nah, seberapa besar kalau misalnya buat Cik Dayat pribadi dewek sebenarnya kalau misalnya main musik itu katakanlah itu tadi sebagai pelepas kepenatan ya. Seberapa besar apakah dengan begitu selesai main musik akhirnya penatnya hilang atau sebenarnya cuma sekedar meringan ke kalau buat Cik Kalau aku pribadi hilang. Oh iya. Hilang. Jadi benar-benar dilampiaskan ke situ lah. Jadi kalau kesel dengan uang tuh ndak pacak nak dimarahi. Paling ngembek samsa, gocok bayang-bayang sudah aja itu nah. Oke. Sama lah cak itu. Jadi hilang. Oke. Jadi semacam Makanya jarang-jarang stres aku cek. alhamdulillah Jarang ya. stres. Ngapui pula nak mikir ke dunia, nak mikir ke gawean yang ndak mikir ke aku kan. Kita mikir ke dia sampai pening, dia mikir ke kita tidak. Curhat. Tidak, bukan curhat. Yo cek itulah pokoknya. Iya. Baiklah kalau Cak itu kaget kita sambung lagi ya Cak Dayat ya. Oke. Kita dengar ke informasi berikutnya. Tetap bersama kami di 88,4 Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? Ayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama nggak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk. Dan bisa kamu dapetin di RRI.
Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan. Yo Bang Cibice, dulur masih di 88,4 Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Kita balik lagi di obrolan komunitas untuk kesempatan pagi ini. Tentunya masih bersama kawan ngobrol Cek Abbas atau Cek Dayat. Nah Cek Dayat kalau ngomongin musik ini sebenarnya luas ya. Benar. Kalau kita ngomongin musik ada semacam apa namanya itu sesuai suasana hati. Benar. Man lagi sedih pengen lagunya galau, man lagi seneng pengen dengar lagu yang ceria-ceria. Tapi kalau Cek Dayat dewek cak mano. Kalau Cek Dayat dewek cak mano. Kalau misalnya apa lagi galau apa memang harus denger lagu galau? Tidak, kalau aku sebenarnya lebih seneng musik-musik keras. Oh, Cek itu. Oke. Percaya tidak percaya, aku kalau susah tidur pasang headset denger ke lagu Dream Theater. Wow. Kurang dari 5 menit menjem. Serius. Wong banyak tidak percaya. Wong rumah be termasuk rumah be. Apa dia nih? Tidur tidak tenang, sepi, sunyi. Iya. Aku justru kalau sunyi, kamar sunyi, katik pendengaran susah tidur. Tahu ngapa? Malah kebalikannya Kebalikan. Jadi paling tidak aku setel ke TV. Biarlah TV itu hidup sampai aku tidur sampai tengah dalu sampai besok pagi pernah barang. Terbangun jam 4 lu masih hidup TV ini. Jadi TV nonton kita. Nonton wong. Iya, bukan kita nonton TV. Enggak tahu. Jadi kalau untuk denger musik sebenarnya aku lebih musik yang keras. Dream Theater, Metallica, itu lebih enggak tahu relax bagi aku dengerin walaupun aku enggak ngerti dia nyanyi apa, ngomong apa kunci dah baca. Pokoknya asik aja tuh nah. Tahu-tahu tidur ya. Tapi kalau Cek Dayat dewe, kalau menurut Cek Dayat, kira-kira kalau kita galau tuh ya kalau enggak tidur mungkin itu beda-beda suasana Tapi kalau kita galau tuh, ada wong tuh berpendapat pengen dengar lagu-lagu sedih, lagu-lagu ini biar galaunya tuh hilang. Kalau berdasarkan pengamatan pribadi Cek Dayat cak mano? Sudahlah. Galau tuh cuma perasaan. Segala sesuatu jangan terlalu baper. Malah kalau pacak tuh kalau galau tuh tadi denger ke lagu keras. Jadi tidak makin sedih. Kalau galau putus cinta. Hilang gawean. Apalagi itu buntu. Denger lagu sedih. Double. Tak terbayang aku. Double, itulah kata wong lah nyampak timpo tanggo. Timpo tukang, timpo alat. Sudahlah. Lupa lah.
Kalau galau jangan denger lagu galau, makin sedih. Padahal sedih itu sekali liwat bae. Jadi kalau dari Cek Dewe pendapatnya kalau galau tuh yo Jangan diturut ke lah. jangan diturut ke sampai ada lagu-lagu sedih. Jangan kalau pacak sedih itu bayang tahu, wong jangan tahu. Ketahuan kayak kita nih kalau lagi buntu, lagi banyak masalah, kita yang biasa ketawa, kita kakak Toto terkikik, terdiam. tiba-tiba terdiam. Uji wong aman ndak sakit, marah banyak masalah. Bener. Kita nih kalau pacak walaupun kita banyak masalah, wong jangan tahu lah. Jangan tahu. Apalagi dengan lagu galau, pasti bingsal wong. Nah, ngapo kau nih hari ini? Putus cinta apa? Iya. Kan kalau misalnya ada wong galau tiba-tiba betiktok kan. Nah, itu agak bingung Itu juga aku. Tapi balik-balik ya cara masing-masing wong ini ya menghibur diri ya. Baiklah. Cek Dayat, kalau berdasarkan pengalaman Cek Dayat Dewe, kalau main musik itu lemaknya dewean atau dengan kawan-kawan sih sebenarnya, ataupun ada kawan bermain. Sebenarnya kalau main musik tuh dewean lemak, sama tim juga lemak. Ada plus minus dewe. Oke. Kalau kita rame-rame, terkadang kan kita nih banyak uang beda kendak, beda isi kepala. Kita nak model ini, kita nak model real asli lagunya, kawan tadi pengennya yang diimprovisasi. Oke. Kalau dewean juga tadi tuh, yuk kendak kita kan, nada asli, nada turun setengah, naik setengah, tambah 3 segala macam, sesuai dengan kapasitas kita. Nak melok ke penyanyi asli profesional, tidak mungkin. Apalagi kan kalau kita galak nonton Indonesian Idol, dilarang nuruti penyanyi aslinya, nyanyilah dengan versi kau dewek kata juri itu kan. Jadi lemak nyanyi dewek itu tadi tuh kita pacak nyetel dewek. Jadi tidak harus ngabisi lagu tuh full sesuai dengan versi aslinya. Yo mungkin rapnya yang asli 3 kali kita jadi 1 kali. Yang awal tadi diulang 2 kali kita sekali bae jadilah. Nah pas tadi yo yang kita pacak ngatur dewek, yang nada tinggi pacak kita sesuaikan posisi itu. Yang versi band pacak kita akustik ke. Tapi kalau kita nyanyi, kalau kita bermusik rame-rame tadi banyak aku nak aja ini udah pacak be ini pasti ada perdebatan pasti Banyak kendak ya. banyak kendak tidak mungkin tidak pasti itu karena lah sudah terjadi. Tidak bisa nada asli kan cak ini Pernah ngalami? nemen ego cak itu Oke. tidak bisa. Jadi kalau ditanya lemak dewean apa rame-rame, lemak galau sebenarnya. Cuma kalau yang dewean tadi tapi kalau yang rame-rame sebelum kita nyemplung diskusi dulu lemak. Ini cak mana nih sistemnya asli kah? Apa nak ini ke, apa nak diubah, apa nak dikurang tambah segala macam. Diskusi dulu di awal. Tapi kalau misal tiba-tiba berdebak main, sudahlah. Ricu pasti dalam itu. Bener. Pasti ricu. Kalau kita dewean tuh Kita terlewek. kena dewe. Iya, sama cak kita ini kan punya usaha. Nak buka jam berapa terserah kita. Nak penghasilan berapa terserah kita, mana. Kalau rame-rame itu udahlah pasti sering ngigong cak itu. Banyak gino kendak ya. Iya, cocok tadi mudah tersinggung. Kena kritik kawan nak marah. Padahal yang namanya tim itu tidak boleh tersinggung. Oke. Nah, kalau pada saat main rame-rame itu kan aku pernah tuh lihat apa namanya itu video-video Cek Dayat yang ada yang megang gitar, Megang be kan, tidak main itu kan. megang megang nak maling itu. Kalau macam-macam itu nah kayak kata Cek Dayat tadi ya, itu memang berarti harus awal-awalnya kita main nih bareng-bareng, diobrol ke dulu berarti. Pernah langsung main bay itu Pernah kejadian tiba-tiba tengah lagu berhenti. Ngapa cak itu? karena Iya. Oh, janganlah mati ini turun ke lain ini. Oke. Pernah cak itu. Jadi kalau nak rame-rame itu diskusi dulu pokoknya. Materinya apa, lagunya apa, nak dari nada mana. Kalau kan pengiring kan cuma sedang ngiring. Kita nih ngiring penyanyi. Kalau nada aslinya di tinggi, penyanyi tadi suaranya suara rendah. Kebayang lah dewek cak mana. Kesian. Dan dia tadi vokalnya tinggi, nadanya asli rendah. Kita paksa ke. Tidak bagus pasti. Iya, benar. Jadi diskusi dulu. Ada diskusi dulu ya. Nah sejauh ini kalau pada saat main sama-sama itu banyakan kompaknya atau justru banyakan beda pendapatnya? Sebenarnya kalau main sama-sama tuh lebih cenderung nampil ke ego. Oke. Yang bass tadi
nak nunjuk ke skill. Ah. Yang main melodi mak itulah, yang drum juga cak itu. Kalau gitar sama bass pacak dia nunjuk ke skill, kejingoan gitu. Piano, cak mana nyinguk skill dia? Tak kejingoan, tak katon, apalagi cuma sekedar dia jadi rhythm, tak kejingoan. Pemain drum juga bisa, tinggal double pedal segala macam. Jadi kalau main bareng tuh sepengamatan aku lebih kebanyakan ego masing-masing. Dia kalau udah diskusi ke dari awal, sudahlah berantakan. Tapi so far ini aman ya. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Karena aku lihat juga pada saat Cek Dayat bikin video tuh lumayan bagus-bagus juga dalam artian pas itu ya, ada yang isi nyanyinya. Iya. Kan, Karena memang kita kulik berdasarkan nada asli. Nada asli, kita jingok chord asli, diskusinya cuma itu banyak turun atau naik. Melodinya nak asli atau tidak. Kalau ngeband, kalau copy paste tuh 98% itu pasti bagus. Kalau copy paste. Oke. Jadi menurut Cek Dayat itu kalau kita sesuai dengan misalnya nih lagu tadi Gerimis Mengundang misalnya. Nah, kita nyanyi ke dengan versi aslinya. Itu kira-kira lebih bagus atau tergantung dari penyanyinya. Tergantung dari penyanyinya ya. Kalau penyanyinya, kita nih sadar atau tidak, ada tipikal penyanyi, dia genrenya Melayu, dia genre dangdut, dia genre pop. Kalau penyanyi pop nyanyi Melayu, bukan tidak masuk, cuma pasti baliknya ke pop. Penyanyi dangdut nyanyi pop, cengkok pasti terbawa. Nyanyi Melayu, nyanyi pop, Melayu pasti terbawa. Oke. Jadi kita jingok dulu. Vokalnya nih genrenya kemana? Suaranya ke Melayu kah? Ke pop kah? Tapi kalau misal dia nak tantangan baru, harus keluar dari zona nyaman. Dia nyanyi dangdut, belajarlah nyanyi pop. Karena aku pernah nyanyi lagu Melayu, kena komentar. Apa tuh? Di awal kok tuh bagus. Ini komentar ini penyanyi profesional ini. Penyanyi profesional, dah usah aku sebut namanya. Kaget dia dengar di rumah. Kau tuh cengkok kok kena di awal, cuma dia cengkok balik pop lagi, coba didayu lagi atau di awalnya lemaknya itulah kalau kita nyanyi didengarkan oleh penyanyi yang lebih pintar dari kita. Kita dapat masukan yang membangun ya, lebih membangun. Ketimbang kita nyanyi dewek, makanya aku berani diri cek nyanyi di TikTok. Nyanyi karaoke di TikTok. Kalau suara tidak bagus-bagusnya, jauh lah aku, karena memang bukan penyanyi. Cuma berani nyanyi di TikTok tuh bukan berarti aku tuh ngerasa aku bagus bisa. Mengharapkan komentar dari penyanyi profesional kalau ada yang nyingok. Karena kan TikTok banyak nih penyanyi band, penyanyi apa KP di Palembang kan banyak kan. Mereka nonton. Di situ kita saling support, kita saling nunjuk masukan gitu nah. Jadi nyanyi di TikTok tuh bukan merasa cak kebagusan, enggak ya. Enggak banget. Enggak gitu. Iya, karena kita tahu kita bukan penyanyi. Jadi mengharapkan itulah impact feedback dari yang nonton. Tapi kalau dari Cek Dayat dewe lebih kemana nih apa genrenya tuh? Selain tadi yang keras-keras tadi ya. Dulu pernah gabung di Nasid. Pernah dikomentari, boleh disebut nama. Pernah dikomentari oleh Kak Mes. Kak Mes itu pernah jadi pelatih sebenarnya. Kau ini Melayu. Cengkoknya ada. Dan nada kau ini termasuk tinggi. Jadi kalau kata beliau, aku di Melayu. Tapi kalau aku nyada dewek, saya tidak, lebih ke pop. Kalau dangdut jangan yang disuruh. Padahal dia tuh nyingok sebenarnya ada semacam ini ya, sisip-sisip nada gitu ya. Iya, karena kan kita nih cek. Ngikut nada asli. Jadi tidak bisa, kalau aku dewek sebenarnya tidak bisa nentuk aku ini kemana. Apa ke pop, ke Melayu, karena memang aku tuh denger lagu tuh sesuai dengan aslinya. Jadi kalau dia Melayu, aku melok Melayu. Kalau lagunya pop, aku melok pop. Lagu dangdut, dangdut melok dangdut. Nggak bisa. Yang belum pernah aku coba nih India. Coba lagi. Jangan. Belum. Jadi kalau ditanya aku jenis kemana, nggak tahu.
Makanya aku tuh pengen di TikTok tuh dapat ini. Oh iya cocok kok ini lagu pop. Oh iya kok ini. Oh kok ini cocok ini bagus nyanyi. Bang lagi diem nah bingung gitu. Bati parah nih yang sekarang. Daripada disuruh pacak berenang dak? Lemak berenang. Bisa berenang. Kata daripada kau nyanyi lemak kau berenang. Gelubuk. Tapi kan kalau main rame-rame ini ya, katakanlah ada semacam kaget kita hari ini kita main rame-rame. Itu ada jadwal enggak sih atau random bae? Oh, jadwal wajib. Oke. Jadwal wajib. Kalau nak diturut ke ya aktivitas ini kan tahu dewek tidak nentu. Jadi mau tidak mau harus tetap ke jadwal. Hari apa misalnya. Kalau kita kan cocok ke waktu yang lain juga. Oke. Kita pacak hari ini. Nyamuk ya? Iya, kita pacak hari ini. Yang beliau belum tentu bisa. Lemahnya di situ kalau rame-rame. Rame-rame ya. Lemah di situ. Karena kita harus cocok ke jadwal lain. Mereka bisa, kita tidak bisa. Kan tidak ketemu. Tapi kalau kita janji dewek, balik begawe laju. Jam istirahat laju. Itu lemaknya. Kapan bae bisa? Kapan bae pacak. Kalau rame-rame lemahnya di situ. Tapi sejauh ini kira-kira hitung-hitungan misalnya sebulan tuh lah bisa ketemu berapa kali untuk rame-ramenya? Kalau dulu dirutin ke sesuai plan seminggu sekali sesuai plan. Tapi karena yang namanya latihan tidak cukup sekali, harus ditambah durasi, harus tambah jadwal kan. Apalagi targetnya kalau misal berombongan tuh kita ada pasarnya ke wedding. Kalau ke wedding kan kita tidak bisa sesuai selera kita kan. Tiba-tiba kita menyiapkan list lagu pop, tiba-tiba audien datang nak nyanyi lagu dangdut. Mental nak siap nian itu. Oke. Cak mana caranya kita ngaruh yang nak nyanyi itu pop by bu. Belum ngulik kami dangdut. Sejauh ini sudah jadi semacam ini apa namanya itu? Sudah banyak ngejap-ngejap juga berarti serombongan ini. Alhamdulillah. Sudah dari kapan? Dari tahun lalu sudah ada. Bahkan 2 tahun lalu sudah. Berarti sudah istilahnya tuh terbentuk tuh akhirnya pun bisa lah ya untuk istilah itu dipanggil untuk ngejep-ngejep. Iya, karena mikir cek ini cek. Kita punya hobi. Kalau cuma sekedar di lingkup kita bae ngapoi gitu nah. Ngapo dak, apalagi kan kita bisa nilai dengan PD kita bisa nilai kita ini potensi nih untuk keluar. Kenapa dak kita promosi ke diri kita? Kenapa kita dak jual masuk ke job-job tertentu? Entah itu kafe, entah itu wedding segala macam kan. Cuma tadi balik-balik siap dak dulu karena kan kita dak tahu kondisi di lapangan. Benar. Jadi kalau misalnya nak terjun ke dunia ke lapangan, kita harus benar-benar siap mental, kita tidak bisa idealis. Aku nih genrenya ini tidak bisa. Karena kita masak bukan untuk selera kita dewek, yang nak dimakan yang makan kan orang lain. Karena dari apa istilah itulah gunanya kalau kita salah sikoknya ya, efek dari kita bergrup tadi kan. Iya. Jadi kalaupun misalnya tiba-tiba kita harus manggung lah katakanlah ya, harus manggung memang harus ini ya, prepare yang benar-benar ya. Iya benar. Harus banyak dengar lagu dulu kalau tidak salah. Waktu pernah nak ikut Indonesian Idol. Oh iya? Iya. Siapa tuh? Aku lah. Tahun berapa? Kemarin? Dah lah. Lama. Okay. Waktu zaman-zaman suara masih merdu belum tercampur dengan angsuran rumah dan masih otak hati dan masih bersih. Malah dulu katanya harus menguasai 50 lagu Indonesia, 50 lagu daerah, nasional, internasional, dangdut, pop segala macam, Melayu, harus wajib itu. Tapi memang itu syaratnya apa cak anu sih atau nggak tahu apakah itu memang syarat mutlak, apakah memang atau cuma sekedar untuk nakut-nakuti dengan cak itu mundur gitu. Kalau sadar diri belum siap cak itu. Oke. Kalau cuma sekedar tahu deh kan pernah kan nyingok di TV kan, Indonesian Idol kan, saat juri ngomong kok gak cocok lagi nih, coba nyanyi lagi nih. Harus ada ini ya. Peserta kan langsung connect. Oh iya, tahu. Coba kalau misalnya dia tidak nguasai, tidak hafal. Data yang di TV itu. Langsung lah itu pasti didis.
Budak ini berarti macak-macak banget. Tidak bakal tayang di TV itu. Sempat ditayang ke, cuma ya tadi. Yang lucu-lucunya Pak. Iya, jadi bahan lelucon saja. Oke lah. Cak Dayat, kalau kita nih ya ngomong kalau tanpa musik itu pecah dunia nih kati warno. Bener. Kalau Cak Dayat cak mana? Memang dunia tanpa musik tuh pecah makan sayur tanpa garam. Pernah ketemu wong yang ngomong tidak senang musik baik saat dia begawe Kita langsung. sayup-sayup dia nyetel lagu. Oh iya. Sayup-sayup. Saya. Langsung disenggol. Bukannya kemarin dah hobi denger musik, dak senang dengan musik. Dalam habis sunyi kata dia. Nah, berarti kan memang musik nih agak sedikit mempengaruhi mempengaruhi kehidupan kita. Sekarang ini ya. Ya bayangkan dewek lah pokoknya. Duduk di ruang kosong, begawe, temangu. Terdiem. Sesep dikit ada yang lewat masuk. Jadi kalau misal ada iring-iring musik paling tak mulut nyanyi, tak ada kosong dengan pikiran. Iya. Minimal kan kalau lupa liriknya kan melok-melok ini. Dunia tanpa musik tuh asli. Pecah makan sayur tanpa garam. Tanpa garam ya. Bener itu memang. Dia omongin, aku udah senang musik, tau-tau denger dangdut ya. Iya, India dengernya. Sesek dikit tangan saya. Joget dewe. Apalagi kalau wong minimal nian wong nak hobi musik tuh kalau misalnya denger musik entah jempol kaki entah jempol tangan bergerak, kaki ketuk bergerak. Dak tuh manggut-manggut. Iya manggut-manggut, enggak tahu mau ngapo itu. Nah, Cak Dayat, sekarang ini ya yang namanya dunia teknologi itu sudah benar-benar maju ya. Kan ada wong tuh sekarang ini yang mempermudah katakanlah ya. Kita tidak baca main musik nih, kita tidak baca nyanyi. Tapi kita bisa bikin lirik lagu, kita masuk ke bisa langsung jadi lagu. Kalau menurut Cak Dayat sebenarnya kemajuan teknologi ini berimbas tidak sih dengan katakanlah kemampuan secara manual tadi? Tergantung kita yang nyikapi. Memang kalau dari sekarang kita jingok perkembangan teknologi ini mempermudah sebenarnya. Mempermudah. Efek gitar dengan harga ratusan jutaan itu bisa kita download di Play Store. Apa namanya itu? Ada pokok aplikasi. Aku juga sudah download. Cuman sekian ribu itu harganya. Bukan di Play Store. Malah gratis. Play Store gratis. Gratis memang untuk yang standar-standar. Cuma kan untuk pembelajar jadilah ya. Kita cuma diminta untuk beli alat dengan harga di bawah 20.000 di online. Ngetes, download, beli alat itu, jadi tidak perlu jadi main kita tuh tidak perlu harus beli efek-efek yang mahal panjang banyak ini, tidak perlu. Cukup pakai itu HP, modal gitar kopong bisa, colok, jadi deh. Jreng, efek-efek yang metal-metal itu jadi. Jadi memang teknologi sekarang memang mempermudah. Makan kita jingok juga di iklan-iklan TikTok segala macam itu kan ada yang AI nyanyi, AI ini. Sebenarnya itu kalau aku pribadi sebenarnya sebagai alat perangsang ya. Apalagi mereka yang tidak punya minat bakat di situ, kalau misalnya iseng-iseng upload pastinya ada keren nih kalau misalnya baca ini. Pasti jadi timbul dia pengen belajar juga. Iya. Apalagi sekarang ini ya. Cak Abbas pacar tak main piano, main gitar? Tidak baca. Aku pernah belajar 3 kunci. Sudah tuh. Ya itu tadi ya, kita belajar tuh kan ada semacam efek sakit. Nah, itu kan sampai tebel nih. Akhirnya berhenti kan. Tapi kalau misal sering, aku juga sih itu awal sakit belajar sih. Tapi kalau misal sering ada lagi ada kapalannya dia. Mulus dia. Udah katon kalau kita ini lagi belajar main gitar. Iya sebenarnya kalau itu apa namanya itu kita tekuni ya. Cuman aku kemarin tuh pengen coba-coba. Benar. Itulah yang akibat coba-coba tadi. Coba-coba kan. Jadi kalau misal coba-coba, jing AI tadi ada yang baca ini, pasti pengen lagi belajar main gitar. Carilah di AI itu. AI main gitar, main piano, kita masuk ke ini gitu. Apalagi yang basic videonya, pasti nyingok keren nih, pasti pengen lagi belajar. Jadi dampak positifnya ada juga. Ada positifnya. Ya. Berarti sebenarnya banyak malah. Teknologi ini tergantung kita menyikapinya. Benar. Kalau kita salah bawa, salah juga. Kalau kita bawanya benar. Karena ada beberapa pendapat yang ngomong ke bahwa
lagu-lagu yang diproduksi oleh AI itu semacam katakanlah semacam ancaman untuk industri musik. Kalau dari pikiran Cek Dayat itu Memang iya sebenarnya, karena ngurangi pendapatan penghasilan mereka yang benar-benar hidup di musik. bener. Ya kan? Tidak perlu lagi pemain musik, tidak perlu penyanyi kan, tinggal cerek jadi Cek itu ya. Aku sekarang Pernah bikin? pernah bikin, karena ngerasa bisa karena aku ngerasa bisa main piano, aku ngerasa bisa main gitar, aku ngerasa bisa main drum, aku ngerasa bisa main bass. Terpikir di otak aku pengen buat konten ngerekam siko-siko, digabung ke kayak. Aku yang ngebass, aku yang melodi, aku yang ritme, aku yang piano, aku yang ngedrum, aku yang nyanyi. Aduh itu memang sudah. Ya kan? Sudahlah aku posting tapi memang kurang rapi karena memang baru belajar kan. Iya. Tapi kan iseng-iseng ke situ kita jingok bisa cik nah. Tapi kan lama-lama apa namanya itu kan segala sesuatu itu kan diasah, lama-lama bisa kan. Wong yang tadinya pun katakanlah dia punya minat nyanyi nih, suaranya mungkin pas-pasan, tapi karena dia punya usaha yang itu mungkin nih sebenarnya dia tuh punya bakat ya, tapi punya minat, tapi karena apa memang dia usahanya bukan main kan. Ini jadi kan beda dengan uang yang sebenarnya punya bakat tapi tidak pernah ngasah. Bener, cuma sekedar pengen baik. Sekedar pengen dan hilang pasti. Tidak ini. Tidak tahu kalau yang uang yang tidak punya bakat kalau dipaksa kan kadang-kadang agak susah juga ya. Atau cak mana? Aku ini termasuk udah katik bakat sebenarnya. Udah katik bakat. Keluarga bukan keluarga pemusik. Oke. Udah katik. Kalau musik kan bisa ini by apa namanya tangan kan kalau vokal kan memang harus ada ini. Iya benar. Makan aku nyanyi juga udah bagus-bagus nian. Udah bagus. Kalau sejujurnya udah katik bakat sebenarnya aku nih. Bener udah katik bakat di musik ya. Iya. Ada ini serba nanggung. Serba nanggung. Cuma tadi mikir jangan sampai nanggung ini nah. Okay. Kalau pacak dijadi kenian, difokus kenian. Oke lah. Kalau Cak itu ini terakhir nih Cak Dayat. Kalau berdasarkan Cak Dayat, apa sih keinginan Cak Dayat ke depan Gagiat dengan aktivitas bermusik yang sedang Cak Dayat katakanlah sedang dijalani sekarang ya? Apakah punya cita-cita pengen punya studio di rumah atau peralatan musiknya lebih lengkap lagi atau apa macam-macam? Cita-cita pasti punya. Kalau alat sudah berguyur ini dilengkapi walaupun dengan yang standar murah ya. Oke. Tapi kalau misal dengan suara yang sama ya tidak masalah apalagi untuk belajar-belajar di rumah kan. Terus cita-citanya lagi ya pastinya kalau pengen terkenal tuh sebenarnya tidak juga sebenarnya. Tapi paling tidak wong tahu kita punya kepacaan. Siapa tahu ada yang ngintip-ngintip kurang pemain ini. Gabung yuk, main ini yuk. Iya. Pasti kan kita tanya dulu, apa genrenya? Kita tidak tahu rezeki ya. Iya kan, kita tidak tahu rezeki. Sebenarnya posting tuh tergantung yang nonton. Bener. Kalau yang nonton pikir negatif, pamer, sombong. Sebenarnya Iya. Tapi ya di sisi lain kita posting tuh untuk file pribadi kita, dokumentasi kita juga dan juga sebagai media promosi. Bener. Siapa tahu ada yang ngelirik, ada yang jingok, kita minimal dia galak ngelatih. Oke. Ada nih, kita kurang ini. Mungkin kalau misal diajari lebih dalam, didik lebih dalam, ngasaku jadi bisa baca itu. Cuma ngelirik be. Iya, ngelirik baik. Kedip mata sikok. Ting. Oke lah kalau saya itu. Siap. Saya Dayat, makasih untuk kehadirannya ya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Siap. Apapun itu yang namanya cita-cita ya, entah itu bergrup, entah itu berdewean juga. Yang namanya katakanlah kalau aku berani nyebutnya pemusik rumahan tuh kan memang ada kalonnya dia tiba-tiba naik ya. Karena semuanya kan pasti berasal dari situ ya, dari main di rumah dulu. Iya benar. Tiba-tiba ada yang nyingok, payu ngejob belok kami ya sama itu. Karena sekarang kan lemak promosi kan bisa dari medsos. Benar. Konsisten masak satu sikok lagu, kulik nian bersih, katik palas. Cuma kadang-kadang ini cacatnya. Kita yang biasa nyanyi biasa, tiba ada kamera, tidak tahu berubah kalau gugup. Entah itu gugup, entah grogi. Iya grogi. Padahal yang nyingok cuma kamera kita dewek yang nyingok. Entah itu karena terlalu itu tadi kan. Karena kata wong kalau kita manggung dengan pikiran yang pengen perfeksionis, iya, benar. justru
buat miss makin banyak. Bener. Jadi tampil apa adonyo bae lah, jangan jadi beban. Ngalir bela. Ngalir bae. Pecah kita sekarang kan Iya bae ngalir. kan. Nggak terpikir kan? Cak serius nian gitu ngomong. Iya. Baiklah Cek Dayat, terima Siap. kasih untuk Yo, kehadirannya. sama-sama. Moga cita-cita apapun itu bisa tercapai lah Siap. ya. Ya. Terutama di dunia musik yang sedang digeluti saat Benar. ini. Sampai jumpa lagi. Oke. Selamat pagi. Siang dah ini. Oh, selamat siang ya. Siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Mang Cik Bice kebersamaan kita dengan Cek Dayat untuk obrolan komunitas di kesempatan pagi ini ya. Di Sabtu 11 April 2026 tentunya dengan temanya berkumpul, bermusik dan bergembira bersama dengan satu frekuensi dengan Ki Agus Ahmad Syarif Hidayat ya, seorang pemusik, pegiat musik ya, pemusik rumahan, dan tentunya sekaligus Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya Bang Cik Bice dulur-dulur di 88,4 Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Abah, dah, rego sayur naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini Abah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh.